pusing sekali saya dengan tugas kok. Kenapa itu tugas? Saya rasa sulit sekali saya dapat tugas dari dosen tentang bikin proposal ini tentang pendekatan kualitatif. Saya tidak mengerti itu. Saya belum begitu mengerti itu pendekatan kualitatif. Oh, ini kenapa kami tidak coba tanya orang yang berpengalaman yang pernah lewati semua itu yang tentang tugas-tugas proposal itu? Itu sudah sadar kaki ambu tadi toh? Kaki ambu tidak ada. Saya pulang sudah. Makanya sekarang saya mau coba-coba bikin sendiri gitu. Center kalau misalnya kaki ambu ada, saya coba tanya tuh. Center saya mau pergi di rumah lagi. Ini buat apa? Ini kakak Yambu. Iya, kayak serius sekali dari tadi. Iya nih kakak, saya dapat tugas dari dosen tentang apa? Bikin proposal tentang menggunakan pendekatan kualitatif. Saya belum begitu mengerti toh. Tadi saya dari rumah tadi saya tidak lihat kakak Yambu tuh, maka saya pulang kemarin saya coba-coba sendiri di sini. Oh, iya tadi kan saya ada keluar sedikit tuh ada kesibukan sedikit gitu. Mana tugas apa? Kalau begitu kakak dong lanjut, saya pulang. Oh iya. Oh iya. Center kok datang Iya, iya. Iya, kebetulan kan yang kemarin itu kan kita ada dapat tugas dari dosen tuh tentang itu pendekatan kualitatif juga. Nah, ini kita tuh kan disuruh pertama tuh kan kita disuruh ini menentukan ini judul. Nah, habis judul itu ini topik. Habis topik itu tema. Nah, habis tema itu kalau sudah selesai semua itu ini lanjut dengan bab 1. Nah, bab 1 itu bab 1 ini pendahuluan, yang bab 2 tuh ini kajian pustaka, yang ketiga itu metodologi penelitian. Nah, saya jelaskan sedikit ya tentang bab 1. Nah, bab 1 itu pendahuluan, yang pertama tuh latar belakang. Nah, yang latar belakang itu alasan ilmiah yang menjelaskan pentingnya atau keharusan yang kita laksanakan dalam suatu penelitian dengan topik tertentu. Yang kedua itu masalah penelitian atau fokus masalah. Nah, fokus masalah ini yang berisi tentang identifikasi masalah yang menggambarkan permasalahan yang muncul dan berkaitan dengan topik, tema, dan judul penelitian. Nah, yang khususnya terkait dengan objek yang kita teliti. Yang ketiga itu pertanyaan penelitian atau persoalan penelitian. Nah, itu bagian yang ini berisi ini tentang rumusan masalah yang kita buat berdasarkan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya atau pertanyaan. Nah, itu ini pertanyaan juga dibagi menjadi 2, pertanyaan umum dengan pertanyaan tambahan atau spesifik. Nah, pertanyaan umum itu tentang konsep atau fenomena yang kita teliti dengan tidak dimaksudkan untuk membatasi kita punya penelitian. Nah, yang kedua itu ini pertanyaan tambahan. Nah, pertanyaan tambahan ini pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pertanyaan utama tetapi lebih sempit ini pada fokus penelitian. Nah, yang keempat itu ini tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini berisi tentang keinginannya kita sebagai penulis atau peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kita ajukan sehingga tujuan penelitian harus relevan dan konsisten dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pertanyaan penelitian. Nah, yang ini terakhir, manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini berisi ini dampak dari manfaat penelitian. Nah, umumnya manfaat penelitian terdiri atas manfaat pengembangan ilmu pengetahuan atau ini teori dan manfaat praktis untuk membantu memecahkan masalah yang ada pada objek yang kita teliti. Oh, berarti kalau misalnya kita mau bikin proposal ya, berarti kita turun lapangan, kita observasi, lalu ada masalah yang kita temukan, nanti masalah itu yang kita muat dalam proposal. Iya, itu lebih bagus. Iya, itu lebih bagus lagi. Kita turun langsung ini ke lapangan begitu, kita ini cari tahu begitu masalah apa yang ada di desa tersebut begitu. Nah, masalah apa yang ada situ kan itu kan bisa kita ini ajukan sebagai judul begitu. Oh iya, saya sudah mengerti. Ini kalau yang masuk bab 2 itu bagaimana? Kalau yang bab 2 itu kan ini tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini yang membahas tentang ini sumber-sumber apa saja yang kita ambil untuk kita tulis deskripsi atau yang cocok dengan penelitian kita gitu. Nah, selain disebut dengan ini tinjauan pustaka, bisa juga kita sebut dengan ini dasar teori, studi literatur, atau ini kajian pustaka.
Nah, yang pada intinya kan di sini kita membahas tentang pustaka, teori atau literatur. Nah, jadi pustaka-pustaka apa saja yang kita ambil, meskipun itu dari sumber jurnal, website, internet, dan sumber-sumber apa saja harus kita ini cantumkan. Bab 2 ini juga kan ini merupakan kerangka pemikiran, di mana kita menuliskan penelitian terdahulu kita, mencari kemiripan dan dari penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini yang dimaksudkan yaitu bahan referensinya kita. Nah, terus tinjauan pustaka ini apa saja isi dari tinjauan pustaka? Yang pertama itu hasil penelitian yang relevan. Maksud dari hasil penelitian yang kira-kira memiliki keterkaitan dengan tema atau judul yang akan kita angkat dalam judul penelitiannya kita begitu. Nah, yang kedua itu deskripsi konseptual. Nah, deskripsi konseptual ini yaitu teori-teori yang kita gunakan dalam penelitian. Yang pertama itu definisi judul penelitian atau tema yang diangkat dalam penelitian. Nah, yang ketiga itu kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini berbentuk sebuah bagan yang isinya itu konsep-konsep atau rangkuman-rangkuman yang berkaitan dengan bab 2 rumusan masalah dengan judul penelitian. Oh iya, terus lanjut dengan bab 3 nih kan. Maaf sudah merepotkan. Ya tidak apa-apa, saat ini siap membantu saja. Ya, yang bab 3 itu metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian itu terdiri dari ada landasan filosofi. Yang pertama itu landasan filosofi dan strategi penelitian. Nah, landasan filosofi sendiri itu kita sebagai penulis itu menjelaskan tentang paradigma yang kita pilih dalam penelitian. Nah, strategi penelitian itu strategi apa saja yang kita gunakan sebagai peneliti dalam rangka menentukan pendekatan yang baik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, yang berikut itu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini langkah-langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh kita peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah kita dapatkan. Nah, dari metodologi penelitian ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu alasan pemilihan lokasi. Nah, alasan pemilihan lokasi ini mengapa kita memilih lokasi tersebut. Nah, mungkin saja dengan alasan lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau dan ekonomis. Yang kedua itu jenis dan sumber data. Nah, jenisnya itu sudah jelas bahwa kita memilih jenis penelitian kualitatif. Nah, sumber data yang dimaksudkan yaitu sumber data primer dan sekunder. Nah, sumber data primer ini adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Nah, yang kedua data sekunder. Nah, data sekunder ini sumber data yang diperoleh dengan cara kita membaca, mempelajari dan memahami melalui media-media lain. Yang ketiga, pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini dilakukan dalam penelitian dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang keempat itu penentuan narasumber atau informan. Nah, di sini kita menentukan mana yang menurut kita itu mampu memberikan informasi secara detail tentang apa yang menjadi bahan penelitiannya kita. Nah, yang terakhir teknik pengolahan dan analisis data. Nah, teknik pengelolaan ini membangun sebuah manajemen yang dibentuk secara struktur. Nah, teknik pengolahan ini proses atau cara mengerjakan sesuatu dari bahan mentah menjadi suatu produk atau barang yang disempurnakan. Yang terakhir itu analisis data. Nah, analisis data ini upaya atau cara yang untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa kita pahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan kita punya penelitian. Jadi sampai sini saja yang bisa saya jelaskan sedikit tentang pendekatan kualitatif. Terima kasih banyak juga kan, maaf sudah merepotkan. Tidak apa-apa, aman aja. Nanti kalau kapan-kapan kalau mau tanya apa tanya aja. Iya, nanti saya ke rumah toh. Iya. Kakak tersibuk. Iya, selagi saya tidak sibuk saya bisa bantu. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya jalan dulu soalnya saya ada mau kuliah online. Oh iya, hati-hati kakak. Dah. Dah. Ini masuk kerja. Iya, ini ada mau kerja. Sama coba-coba. You're
to go.